Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, Wak? Sehat? Harapan aku semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, Wak. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya, dan semoga kita semua tetap dalam bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kan, Wak, di video kali ini tuh aku lagi-lagi berbagi tentang keseharian aku lagi beraktivitas di dapur ya. Aku harap sih semoga kalian gak bosan lah ya sama resep masak-masakan aku yang sederhana, yang recehan kali ini ya, yang rumahan kali. Pokoknya ini tuh gak ada mewah-mewahnya lah. Ini tuh tentang keseharian ibu rumah tangga aja sih. Jadi di sini tuh, Wak, aku mau masak rebusan dan ini tuh daun kelor sama kangkung dan nanti aku mau campur sama sedikit terong. Untuk daun kelornya ini tuh nggak aku beli ya, Wak. Ini tuh aku tanam beberapa bulan kemarin di samping rumah. Karena kalau di kampung aku ini tuh bukan sekedar obat aja, tapi ini juga sayur sehari-hari gitu ya. Jadi layaknya seperti daun ubi, bayam, kangkung gitulah. Pokoknya ini kalau di kampung aku di sayur untuk makanan keseharian gitu. Nah, di sini tuh aku juga campur dengan terong. Kemarin itu ada sisaan terong di kulkas sedikit. Dan di sini juga aku mau menyediakan untuk bumbu opor ya. Selain masak rebusan, di sini juga aku mau masak opor ayam. Itu tadi ada kemiri yang udah aku sangrai, bawang merah, bawang putih, jahe, terus ada juga ketumbar. Dan ini lengkuasnya nanti mau aku geprek sama serainya. Ada juga aku tambahkan daun salam. Lalu di sini juga aku mau bikin sambal belacan ya, Wak. Kayaknya nggak enak kali gitu ya makannya kalau nggak ada yang pedas-pedas gitu kan. Nah, ini tuh bahan-bahannya ada cabai merah, terus juga ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Untuk tingkat kepedasannya boleh disesuaikan kalau misalnya kalian mau bikinnya itu cabai rawit semua juga boleh. Nah, di sini tuh aku mau blender dulu untuk bumbu opor. Nah, ini tuh aku tambahkan sedikit air ya. Aku jarang kali gitu menghaluskan bumbu itu dengan minyak makan ya, Wak. Setelah halus ini tuh aku mau tumis ya, Wak. Kebetulan tadi juga aku udah tenggekkan wajan, aku tambahkan sedikit juga minyak makan gitu ya, nggak terlalu berlebihan. Terus ini tuh bumbu halus yang sudah aku cemplungkan ke dalam wajan, aku oseng-oseng sebentar. Kemudian di sini tuh aku memasukkan rempah-rempahnya dulu ya, Wak. Di sini ada daun salam 2 lembar, kemudian ada juga serai sama lengkuas yang sudah aku geprek. Ini tuh rempah-rempahnya sangat berpengaruh ya, Wak, sama cita rasa opornya nanti. Dan kalau misalnya ada di sini tuh bahan-bahan atau resep masakanku yang salah, mohon dikritik kasih saran di kolom komentar ya, Wak. Karena sejujurnya opor ini berasal dari Jawa sana kan, dan ini tuh bukan makanan khas Kota Medan. Kalau misalnya di Kota Medan itu gulai kuning sih sebenarnya, karena kan di sini banyak orang Melayu ya. Nah, di sini tuh sambil masak bumbunya itu sampai tanak, aku juga tadi cemplungkan dulu si terongnya itu ke dalam air rebusan karena sudah mendidih ya, Wak. Nah, di sini juga si bumbu opornya ini tuh udah tanak, langsung aja aku masukkan ayam. Ini tuh aku pakai 6 potong ayam ya. Ini tuh bagian paha semua. Dan ada satunya tadi bagian sayap karena kemarin itu kurang dari sekilo jadi aku bilang masukkan yang bagian sayap aja. Nah, setelah masuk ini tuh aku oseng-oseng ya, Wak, sampai si ayam dan bumbunya ini benar-benar merata, benar-benar tercampur gitu. Kalau misalnya sudah tercampur di sini tuh aku mau tambahkan sedikit air. Di sini juga aku mau sedikit kasih bocoran gitu ya sama wak-wak aku semua. Sebenarnya pada saat ini tuh aku sebenarnya lagi menjalani program diet karena menurut aku perut aku tuh udah ngembang melar gitu ya. Karena belakangan hari ini tuh aku sering makan mie instan sama bakso gitu, Wak. Dan kemarin juga kurasa waktu puasa sama lebaran gitu aku kayaknya kalap gitu ya makannya, bukanya itu dengan goreng-gorengan. Aku merasa berat badanku ini bertambah gitu. Jadi di sini tuh aku mau melakukan program diet. Jadi di sini tuh aku masak opornya ini nggak pakai santan perasan gitu ya, Wak. Di sini tuh aku mau pakai santan instan karena katanya kalau santan instan itu bisa mengurangi kadar lemak pada tubuh gitu loh, Wak. Jadi dia tuh lemaknya tuh nggak seberat santan kelapa asli.
Tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya Wak. Ini pun aku sebenarnya cari-cari gitu ya, searching-searching di Google gitu bagaimana cara melakukan program diet tanpa harus menyiksa. Jadi aku dietnya ini masih sambil makan. Jadi tapi makannya itu dalam sehari itu cuma 1 kali gitu ya, di siang hari aja. Kalau misalnya pagi aku tuh sarapannya buah seperti buah pisang sama minum air putih aja. Air putihnya juga harus tetap 2 liter dalam sehari ya Wak, nggak boleh kurang. Dan aku makannya itu batasnya itu sampai jam 4 sore aja. Kalau misalnya aku mulai dari jam 8, aku batas makannya sampai jam 4 sore. Dan makan cemilan juga masih boleh, tapi jangan mengandung banyak minyak sama tepung-tepungan gitu sih. Itu sekedar informasi aja sih Wak. Karena kemarin aku searching di TikTok ya, di situ sih ada diet Ip yang melakukan 8 jam puasa, 8 jam makan, 16 jam puasa gitu. Jadi aku lagi melakukan program itu dan alhamdulillah baru seminggu gitu walaupun gak teratur gitu ya. Karena kemarin itu kan aku kadang ada berkunjung ke rumah Bebek Alpi Arya gitu kan. Jadi di sana itu kayak dipaksa, "Udahlah makanlah, ngapain diet, udah batalkan aja, gagalkan aja dulu dietnya," gitu-gitu kan. Jadi aku tuh kadang makan nasinya itu ada 2 kali dalam sehari, tapi tetap aku kurangi porsinya gitu kan, Wak. Ya udahlah, masih sebenarnya sih masih bolong-bolong gitu ya, nggak teratur, tapi alhamdulillah perut aku sekarang udah menipis dan alhamdulillah aku juga merasa sekarang itu udah agak kurusan. Tapi belum aku timbang sih memang ya. Oke Wak, lanjut ke videonya. Tadi rebusan aku juga udah selesai, udah matang gitu ya. Itu sih gampang aja sih, namanya direbus-rebus ya, seperti biasa ya kita ngerebus sayur biasa gitu ya. Kangkungnya tadi udah masuk, lanjut aja aku masukkan si daun kelor, kasih permicinan garam gitu, udah selesai. Nah untuk, sambal belacan aku kayak gini aja ya Wak, itu tadi semua cabenya itu aku potongi dulu agar nanti nggak meletup-letup, nggak terbang sana sini gitu ya, nggak lompat. Jadi untuk mengatasinya itu tipsnya dipotongin dulu cabai rawit, cabai merahnya itu dipotongin dulu, tomatnya juga dipotong-potong, pokoknya semuanya dipotong-potong baru digoreng. Dan karena aku malas untuk nguleknya, sebenarnya bukan malas ya Wak, karena nanti kalau misalnya aku ulekanku itu nggak batu asli gitu ya, kayak batu apa ya, batu gilingan cetakan gitu loh, Wak. Jadi nanti agak sedikit berpasir. Jadi di sini tuh aku chopper aja menggunakan ini ya, ini sih chopper yang aku beli online ya kemarin di Keranjang Kuning, di toko kuning kalau nggak salah ini tuh harganya sekitar 75-an, tapi ini tuh worth it banget sih. Dan alhamdulillah dengan chopper ini aku bisa bikin nugget, bisa bikin dimsum, pokoknya bisa bikin sambal pecah-pecah juga dan lain-lain, itu aku jadi bervariasi gitu masakannya. Nah ini tadi udah aku tutup ya Wak, dan udah aku masak, aku tunggu beberapa saat dan ini juga airnya tuh udah menyusut. Di sini tuh mau aku balik-balik dulu ini si ayamnya agar nanti matangnya merata gitu kan. Nah ini dia aku pakai santan instan, di sini tuh aku pakai santan kara 1 bungkus aja yang ukuran 65 mili. Dan ini tuh udah enak kali sih menurut aku pakai ini nggak apa ya, kayaknya nggak jauh-jauh sih rasanya dari santan asli kelapa gitu sih Wak. Nah, di sini juga aku aduk-aduk sampai santannya ini benar-benar berbaur dengan airnya, benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah kayak gini kan, Wak, di sini tuh aku mau kasih garam. Ini tuh garamnya sesuai sama takaran aja ya. Aku tuh doyan asin, jadi aku banyakin sedikit. Kemudian aku tambahkan juga kaldu ayam sedikit. Nah, seperti ini sih, Wak. Dan ini tuh aku aduk-aduk dan aku tunggu nanti sampai airnya sedikit menyusut gitu ya. Tadinya aku mau bikin nyemak-nyemak gitu ya, tapi aku ingat nanti takutnya anak dan suamiku suka gitu sama kuahnya. Jadi aku bikin sedikit berkuah aja, tapi aku tunggu sampai menyusut sedikit aja. Jadi Wak, setelah airnya sedikit menyusut, di sini tuh opornya langsung aku pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Dan ini tuh masakanku udah selesai ya Wak, udah kelar semua. Di sini tuh ada opor ayam, sambal belacan sama rebusan daun kelor. Oke Wak, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Semoga buat kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir dibalas Allah dengan berlipat ganda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.